Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Nah, perkenalkan, nama saya Rudi Susanto, NIM V18275 dari program studi D3 Teknologi Hasil Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang review atau mengulas buku untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Titi Setianingsih, SPD MPD. Di masa pandemi seperti ini, membuat semua masyarakat merasa terkekang untuk melakukan kegiatan di luar rumah, termasuk saya ya. Selama di rumah itu, saya sudah menyelesaikan beberapa buku, diantaranya adalah buku Kisah Tanah Jawa dan juga buku Kami Bukan Sarjana Kertas yang ingin saya review pada kesempatan kali ini. Bicara tentang pandemi, dunia pendidikan kita itu menjadi terkena imbasnya. Pendidikan yang seharusnya berjalan lancar menjadi terhambat dan akhirnya harus dilakukan secara online atau daring yang tentunya sangatlah tidak efektif. Bahkan banyak orang yang menginginkan pendidikan mereka itu sampai ke jenjang yang tinggi, yaitu perkuliahan. Tapi yang menjadi masalah adalah banyaknya sarjana yang menjadi penyumbang pengangguran yang sangat signifikan di Indonesia, sehingga perlu adanya evaluasi terhadap sistem pendidikan kita. Permasalahan pendidikan itu dituangkan dalam sebuah novel yang berjudul Kami Bukan Sarjana Kertas, karya Jombang Santani Khairen. Setelah sukses dengan buku yang berjudul Rinduku Sederas Hujan Sore Itu di awal tahun 2019, beliau kembali merilis buku dengan judul Kami Bukan Sarjana Kertas yang diterbitkan oleh Bukune pada tahun 2019 dengan tebal buku 362 halaman. Novel yang memiliki warna sampul kuning mencolok itu mengisahkan tentang kasus atau permasalahan yang terjadi dalam dunia perkuliahan, di mana tokoh yang diceritakan itu melewati masa-masa hidup yang sangat sulit. Dalam novel ini menceritakan 6 orang mahasiswa yang berkuliah di kampus UDL yang memiliki reputasi buruk dan hanya sebagai pilihan terakhir orang untuk berkuliah. Mahasiswa itu antara lain adalah Ogi, Ranjau, Arko, Gala, Juwisa, dan juga Sania. Mereka lahir dari latar belakang yang berbeda dan memiliki berbagai macam alasan untuk berkuliah. Ada yang karena terpaksa, ada yang karena ditolak di kampus pilihannya sehingga mau tidak mau harus berkuliah di kampus yang kurang terkenal karena finansialnya yang kurang mencukupi. Tetapi ada pula yang tidak memiliki alasan yang pasti karena menurut mereka dengan berkuliah merupakan sesuatu hal yang membanggakan. Beragam alasan tersebut membuat suasana perkuliahan menjadi semakin seru dan penuh dengan humor. Pada saat hari pertama masuk, mereka diajar oleh seorang dosen yang cantik bernama Ibu Lira yang membawa sebuah koper hitam dan sekotak pizza saat memasuki ruang kelas. Sontak, sekotak pizza itu pun dibagikan kepada seluruh mahasiswa dan para mahasiswa mendapat sambutan yang membuat mereka ketakutan. Kisah persahabatan ke-6 mahasiswa UDL ini sangatlah kompak dan membuat semua orang iri. Terbukti di saat Ogi yang berusaha untuk bunuh diri karena merasa hidupnya itu tidak berguna dan sia-sia. Di saat seperti itu, mereka berkumpul dan terus menemani para sahabatnya sampai kembali bersemangat untuk melanjutkan hidup. Kisah persahabatan mereka tidak akan pernah pudar karena saat beberapa orang sudah lulus kuliah, tapi mereka tetap menjaga komunikasi dan saling membantu terhadap teman-temannya yang belum lulus kuliah. Permasalahan yang sangat menarik adalah di mana universitas yang dipandang sebelah mata ini mampu mulai berbenah diri semenjak dipimpin oleh rektor baru yang begitu semangat melakukan perubahan. Program yang dijalankan pun mulai diberlakukan, salah satunya adalah program bimbingan konseling mahasiswa. Program ini bertujuan untuk membimbing mahasiswa agar dapat meraih mimpinya. Jalannya program tersebut mendapat banyak kritikan dari dosen yang enggan mengikuti perubahan seiring perkembangan zaman. Beberapa jalannya program kampus
juga disinggung oleh penulis. Salah satunya adalah KKN. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan potensi daerah yang dirasa kurang berdampak pada masyarakat sehingga mereka tidak memasang ekspektasi yang tinggi. Narasi tersebut menjadi masukan untuk instansi pendidikan tinggi agar segera mengevaluasinya sehingga dapat berjalan dengan baik. Buku ini mengetis para sarjana yang hanya sekedar lulus tanpa memiliki potensi yang cukup. Sama halnya dengan para tokoh yang diceritakan oleh penulis, di mana mereka yang awalnya tidak berniat untuk berkuliah akhirnya bisa lulus dan menjadi orang yang sangat sukses. Dunia profesional menuntut begitu tinggi, tapi kemampuan lulusan tidak mumpuni. Banyak orang yang tak bersekolah tinggi tapi menjadi orang yang sukses. Bahkan ada juga seseorang yang berpendidikan tinggi tetapi tidak bisa apa-apa, masuk kantor gagah, pulang-pulang gugup. Terdapat dalam buku halaman 124. Cerita dari buku ini sangatlah bagus dan kebanyakan berkaitan langsung dengan kehidupan mahasiswa yang mengalami kesulitan. Alur ceritanya juga cukup bagus karena cerita yang muncul menghadirkan kejadian yang lucu dan menyenangkan. Akan tetapi, masalah selalu datang secara bertubi-tubi. Bahasa yang digunakan pun mudah dipahami oleh pembaca, serta terdapat beberapa kata lucu. Buku ini sangat cocok dibaca oleh para pelajar, mahasiswa, dosen, maupun orang tua. Di setiap cerita dapat memotivasi kita melalui masalah yang dihadapi oleh tokoh yang berulang kali jatuh tetapi bisa bangkit kembali. Tokoh yang diceritakan terlalu banyak sehingga ceritanya menjadi membingungkan sebab tidak diketahui siapakah tokoh utamanya. Meskipun penyampaian cerita dirasa cukup cepat karena ada banyak tokoh yang diceritakan, isi dari novel ini sangatlah menarik untuk dibaca dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga mengajarkan bahwa mahasiswa harus memahami setiap tindakan yang diambil karena setiap tindakan itu memunculkan sesuatu yang tidak kita ketahui dampaknya. Pesan yang terdapat dalam novel tersebut mengenai komponen pendidikan disajikan dengan penuh humor dan menghibur para pembaca. Penulis menekankan bahwa ijazah bukan jaminan apa-apa. Memang bisa bermanfaat, tapi tidak selamanya selembar kertas menjadi penentu nasib baik seseorang. Terdapat dalam buku halaman 233. Nah, di sini terdapat sebuah kata motivasi, yaitu tiap orang punya kuota untuk gagal. Santailah, jangan tegang, dan jangan takut kalau melakukan kesalahan. Orang-orang yang engkau kira keren, hebat, inspiratif, semua pernah gagal lebih banyak daripada jumlah ketakutan yang ada dalam pikiranmu. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.